Dan janganlah sujud, kecuali berada dalam keadaan suci, berwudhu. Dalam Al-Quran ada 14 ayat sajadah. Dan pada surat Al-Hajj, 2 sajadah. Dan tak ada pada surat Sa'ad, sajadah. Sekurang-kurang sujud, ialah bersujud dengan meletakkan dahi pada bumi tempat sujud. Dan yang sempurna, ialah bertakbir, lalu sujud dan berdoa dalam sujud itu, dengan apa yang layak menurut ayat yang dibacanya. Seumpama ia membaca firman Allah Ta'ala, mereka sujud meniarap, tasbih memuji Tuhan dan mereka tidak menyombongkan diri. S32 As-Sajdah ayat 15. Maka ia berdoa, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah aku daripada mereka yang bersujud kepada wajah-Mu, yang bertasbih dengan memuji-Mu dan aku berlindung dengan Engkau, bahwa aku ini berada sebahagian dari orang-orang yang sombong terhadap amar-Mu atau terhadap para aulia, para wali-Mu. Dan apabila membaca firman-Nya, dan mereka meniarap dengan dagunya sambil menangis dan Al-Quran itu menambah ketundukan hati mereka. S17 Al-Isra, ayat 109. Maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang menangis kepadamu, yang khusyuk bagimu. Dan begitu juga terhadap tiap-tiap ayat sajadah. Dan disyaratkan pada sujud ini, akan segala syarat salat, dari menutup aurat, menghadap kiblat, suci pakaian dan badan dari hadat dan najis. Dan barang siapa yang tidak suci tidak berwudhu, ketika mendengar pembacaan ayat sajadah itu, maka apabila telah bersuci, maka baru sujud. Dikatakan mengenai kesempurnaan sujud itu, ialah bertakbiratul ihram dengan mengangkatkan kedua tangan. Kemudian, bertakbir untuk turun bagi sujud. Kemudian, bertakbir untuk bangkit dari sujud, kemudian memberi salam. Dan ditambahkan oleh orang-orang yang suka menambahkan akan tasyahud dan tak ada asal bagi ini, selain dari mengkiaskan kepada sujud salat. Dan itu adalah jauh dari kebenaran. Yang datang amar, ialah pada sujud, maka hendaklah dituruti amar itu padanya. Dan tentang bertakbir untuk turun, adalah lebih mendekati bagi permulaan pekerjaan. Sedang selain dari itu, jauh dari kebenaran. Kemudian, seyokialah makmum sujud ketika sujud imam. Dan janganlah sujud karena tilawahnya sendiri, apabila ia itu makmum. Kedelapan, membaca pada permulaan tilawahnya, aku berlindung dengan Allah yang mendengar lagi mengetahui, dari setan yang kena kutuk. Hai Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau dari segala gangguan setan dan aku berlindung dengan Engkau, hai Tuhanku, dari kedatangan setan-setan itu kepadaku. Dan hendaklah dibacakan, Qul a'udzu birabbin nas, dan surat Alhamdulillah. Dan hendaklah diucapkan ketika selesainya dari pembacaan, benarlah Allah yang maha tinggi dan telah disampaikan oleh Rasulullah. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah kemanfaatan kepada kami dengan Dia dan berikanlah keberkatan bagi kami padanya. Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam dan aku meminta ampun pada Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Waktu sedang membaca, apabila ia lalu pada ayat tasbih, maka bertasbih dan bertakbirlah. Dan apabila lalu pada ayat doa dan ayat istighfar, ayat yang mengandung pengertian meminta permohonan dan pengampunan pada Allah, maka berdoa dan beristighfarlah. Dan jika lalu pada ayat yang mengandung pengertian sesuatu harapan, maka bermohonlah dan jika lalu pada ayat yang mengandung pengertian sesuatu yang ditakutkan, maka berlindunglah daripadanya. Diperbuat yang demikian itu, dengan lisan atau dengan hati. Maka diucapkan, Maha Suci Allah. Kami berlindung dengan Allah. Ya Allah Tuhanku,
Berikanlah kami rezeki. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kami kerahmatan. Berkata Hudzaifah, aku bersalat bersama Rasulullah maka dimulainya surat Al-Baqarah. Tidak dilaluinya ayat rahmat, melainkan dimintanya. Tidak dilaluinya ayat azab, melainkan dimintanya perlindungan dan tidak dilaluinya ayat tanzih, ayat tasbih, melainkan diucapkannya tasbih. Apabila telah selesai dari tilawah, maka dibacakan apa yang dibacakan Rasulullah ketika selesai pembacaan Al-Quran, Ya Allah Tuhanku. Berikanlah aku rahmat dengan Al-Quran dan jadikanlah dia bagiku imam, cahaya, hidayah dan rahmat. Ya Allah Tuhanku, ingatilah aku daripadanya akan apa yang aku lupakan dan ajarilah aku daripadanya akan apa yang tiada aku ketahui. Dan anugerahilah aku akan tilawahnya pada tiap-tiap malam dan tiap-tiap hari. Dan jadikanlah Al-Quran itu dalil hujah bagiku, wahai Tuhan semesta alam. Kesembilan, mengenai mengeraskan suara dengan pembacaan, dan tidak diragukan, bahwa tak boleh tidak dikeraskan suara pada tilawah itu, kepada batas yang didengar sendiri. Karena pembacaan adalah artinya memutus-mutuskan suara dengan huruf-huruf. Dan itu haruslah dengan suara. Maka sekurang-kurangnya adalah yang dapat didengar sendiri. Kalau tidak dapat didengar sendiri, niscaya tidaklah sah salat. Adapun mengeraskan suara, di mana dapat didengar oleh orang lain, maka itu disunatkan pada satu segi dan dimakruhkan pada segi lain. Dan ditunjukkan kepada sunatnya mengecilkan suara secara rahasia ialah, diriwayatkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan membaca secara sir, rahasia dengan membaca secara terang, keras, adalah seperti kelebihan sedekah secara rahasia dengan sedekah secara terang. Dan pada susunan kata yang lain, berbunyi, orang yang mengeraskan suarakan Al-Quran adalah seperti orang yang mengeraskan suara sedekah dan orang yang merahasiakan Al-Quran adalah seperti orang yang merahasiakan sedekah. Dan pada suatu hadits yang umum pengertiannya, melebihi amalan rahasia di atas amalan terang, dengan 70 ganda. Dan begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik rezeki, ialah yang mencukupi dan sebaik-baik zikir, ialah yang tersembunyi. Dalam suatu hadits tersebut, janganlah menggeraskan bacaan di antara sesama kamu, antara maghrib dan isya. Pada suatu malam, Sa'id bin Al-Musayyab mendengar dalam masjid Rasulullah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menggeraskan bacaan dalam salatnya. Dan adalah Umar itu merdu suaranya. Lalu Sa'id berkata kepada bujangnya, pergilah kepada orang yang bersalat itu, suruhlah dia merendahkan suaranya. Maka menjawab bujang itu, masjid itu bukan kepunyaan kita dan orang itu berhak padanya. Lalu Sa'id meneriakkan suaranya dengan mengatakan, hai orang yang bersalat, kalau engkau menghendaki Allah yang maha mulia dan maha besar dengan salatmu, maka rendahkanlah suaramu. Dan kalau engkau menghendaki manusia, maka manusia itu tidak merasa cukup sedikitpun daripada engkau, selain daripada Allah. Maka diamlah Umar bin Abdul Aziz dan memendekkan rakaatnya. Setelah memberi salam, lalu mengambil kedua sandalnya dan pergi. Dan dia ketika itu adalah Amir Gubernur Madinah. Dan menunjukkan kepada sunatnya mengeraskan suara, apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sekumpulan dari para sahabatnya mengeraskan suara pada salat malam. Maka beliau betulkan yang demikian itu. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bangun seorang kamu dari malam hari, lalu bersalat, maka hendaklah ia mengeraskan suara bacaan.
Sesungguhnya para malaikat dan penghuni rumah, jin dan lainnya, mendengar bacaannya dan bersalat dengan salatnya. Rasulullah mendatangi 3 orang sahabatnya yang berlainan keadaan mereka masing-masing. Ia datangi Abu Bakar, di mana Abu Bakar itu berdoa dengan suara yang halus saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya dari yang demikian. Menjawab Abu Bakar, bahwa yang aku bermunajat dengan dia, mendengar akan aku. Dan Nabi datangi Umar yang berdoa dengan mengeraskan suara, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya yang demikian. Maka menjawab Umar, aku membangun orang tidur dan menghardik setan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangi Bilal, di mana ia membaca sebuah ayat dari surat ini dan sebuah ayat dari surat ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya yang demikian. Maka menjawab Bilal, aku campurkan yang baik dengan yang baik. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kamu telah bekerja baik dan betul. Cara mengumpulkan di antara hadis-hadis ini, ialah bahwa secara sir, rahasia itu menjauhkan dari ria dan berbuat-buat tasanu. Maka itu adalah lebih utama bagi orang yang takut kepada yang demikian terhadap dirinya. Kalau ia tidak takut dan tak ada pada mengeraskan suara itu yang membisingkan waktu kepada orang lain yang bersalat, maka mengeraskan suara itu lebih utama. Karena amal adalah lebih banyak padanya dan karena faedahnya bersangkutan pula kepada orang lain. Kebaikan yang melampaui kepada orang lain adalah lebih utama dari yang tetap pada dirinya sendiri saja. Dan mengeraskan suara itu membangunkan hati si pembaca dan mengumpulkan kemauannya kepada berpikir pada yang dibacakan. Dan menjuruskan kepadanya pendengarannya. Dan menolakkan tidur pada pembacaan dengan suara keras, menambahkan kerajinan bagi membaca. Dan mengurangkan kemalasan serta mengharapkan dengan bersuara itu, akan terbangun orang tidur, sehingga menjadi sebab menghidupkannya kembali. Karena kadang-kadang ia dilihat oleh seorang pahlawan yang lalai, maka menjadi rajin dia disebabkan kerajinannya dan rindu kepada penghikmatan. Manakala telah datang kepadanya sesuatu daripada niat-niat tadi, maka mengeraskan suara adalah lebih utama. Dan kalau berhimpunlah niat-niat tersebut, niscaya berlipat gandalah pahala. Dan dengan banyaknya niat, lalu bertambahlah amal perbuatan kebajikan dan berlipat gandalah pahala bagi mereka. Kalau ada pada suatu amal perbuatan 10 niat, niscaya adalah padanya 10 pahala. Karena itulah kami katakan, bahwa membaca Al-Quran pada mashaf itu lebih utama afdal karena bertambah pada perbuatan itu, melihat, memperhatikan mashaf dan membawanya. Sehingga bertambahlah pahala dengan sebabnya. Sesungguhnya ada yang mengatakan, penghataman pada mashaf itu dengan 7 kali lipat pahalanya, karena memandang pada mashaf itu adalah juga ibadah. Utsman telah mengoyakkan 2 mashaf, karena banyak bacaannya pada kedua mashaf itu. Maka adalah kebanyakan dari sahabat, membaca pada mashaf, dan memandang makruh, bahwa berlalu sehari, di mana mereka tiada memandang pada mashaf. Datang sebahagian ulama fikih Mesir kepada Asy-Syafi'i pada waktu sahur, di mana di hadapannya mashaf. Maka berkata kepadanya Asy-Syafi'i, disibukkan kamu oleh ilmu fikih, tidak dengan Al-Quran. Aku sesungguhnya mengerjakan salat malam dan meletakkan mashaf di hadapanku dan tidak aku tutupkan dia sampai waktu subuh. Ke-10, membaguskan bacaan dan mentartilkan dengan mengulang-ulangi suara tanpa terlalu memanjangkan yang mengubahkan nadamnya susunan katanya yang bersajak. Yang demikian itu adalah sunnah.
Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada diizinkan oleh Allah untuk sesuatu sebagaimana izinnya untuk membaguskan suara dengan Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah dari kami orang yang tiada berlagu dengan Al-Quran. Dikatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu ialah melagukan suara. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ialah mendengungkan suara dengan lagu yang bagus dan mengulang-ulangi berbagai macam perubahan suara. Dan itulah yang lebih mendekati kepada benar menurut para ahli bahasa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pada suatu malam menunggu Aisyah. Maka sesudah begitu lambat, barulah ia datang. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang menghambatmu sampai terlambat? Menjawab Aisyah, wahai Rasulullah, aku mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran dan belum pernah aku mendengar suara yang lebih merdu dari itu. Maka Rasulullah pun bangun pergi mendengar, sehingga lamalah beliau mendengar kemudian baru pulang, seraya bersabda, yang membaca itu adalah Salim, bujang Abi Hujaifah. Segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan pada umatku seperti dia. Juga pada suatu malam Rasulullah mendengar pembacaan Abdullah bin Mas'ud dan bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Lamalah mereka berhenti di situ. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa bermaksud membaca Al-Quran dengan suara yang empuk lunak, sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dibacakannya seperti bacaan Ibnu Umi Abde. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku. Menjawab Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, aku bacakan kepadamu, padahal kepadamu diturunkan. Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku suka mendengarnya dari bukan aku sendiri. Maka Ibnu Mas'ud membacanya dan kedua mata Rasulullah basah kuyup dengan air mata. Rasulullah mendengar bacaan Abi Musa, lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepada Abu Musa itu, suling keluarga Daud. Tatkala sabda itu sampai kepada Abu Musa, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kalau aku tahu bahwa engkau mendengarnya, niscaya lebih aku baguskan lagi untukmu. Bermimpi Haitsam seorang ahli pembacaan Al-Quran, Al-Qori, akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bercerita Haitsam, Rasulullah bertanya kepadaku, engkaulah Haitsam yang menghiaskan akan Al-Quran dengan suaramu. Aku menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah menyambung, dibalaskan kiranya engkau oleh Allah dengan kebajikan. Pada suatu hadits tersebut adalah para sahabat Rasulullah apabila berkumpul, lalu mereka menyuruh seorang dari mereka membaca suatu surat dari Al-Quran. Umar berkata kepada Abu Musa, mari kita berzikir kepada Tuhan kita. Lalu Abu Musa membaca Al-Quran di sisi Umar, sehingga hampirlah waktu salat berada di tengah waktu. Lalu orang berseru, wahai Amirul Mukminin, solat, solat. Maka menyahut Umar, bukankah kami sekarang di dalam salat? Sebagai suatu isyarat kepada firman Allah yang maha mulia dan maha besar, sesungguhnya mengingati Allah berzikir itu amat besar manfaatnya. S29 Al-Ankabut ayat 45. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendengar suatu ayat dari kitab Allah yang maha mulia dan maha besar, niscaya ayat itu menjadi nur baginya pada hari kiamat. Pada suatu hadits tersebut dituliskan baginya 10 kebaikan. Manakala besarlah pahala mendengar dan pembaca itu adalah sebab pada mendengar,
maka adalah pembaca itu berserikat pada pahalanya. Kecuali maksudnya adalah ria dan berbuat-buat tasanu. Bab ketiga. Tentang amalan batin pada tilawah. Yaitu, 10 paham asal perkataan, kemudian pengagungan, kemudian kehadiran hati, kemudian pengertian, kemudian pemahaman, kemudian penyingkiran dari segala pencegah paham, kemudian penghususan, kemudian pembekasan, kemudian peninggian dan pelepasan. Pertama, paham akan keagungan dan ketinggian perkataan kalam Allah, kurnia Allah dan kelemah lembutannya dengan makhluknya, pada turunnya kalam perkataan itu, dari arsi kebesarannya kepada derajat pengertian-pengertian makhluknya. Maka hendaklah pembaca Al-Quran itu memperhatikan betapa lemah lembut Allah dengan makhluknya pada menyampaikan pengertian-pengertian kalamnya, yang mana adalah suatu sifat tiada berpemulaan yang berdiri pada zatnya, kepada pengertian-pengertian makhluknya. Dan bagaimanakah menampak bagi mereka akan sifat itu dalam liputan huruf-huruf dan suara-suara, di mana semuanya itu adalah sifat manusia. Karena lemahlah manusia daripada sampai kepada memahami sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha besar, kecuali dengan perantaraan sifat-sifatnya sendiri. Jikalau tidaklah tertutup hakikat makna keagungan kalamnya dengan pakaian, yang diibaratkan huruf-huruf, niscaya tidaklah terbukti tegas, Arasy dan bintang Suraya itu, mendengar kalam Allah. Dan lenyaplah sesuatu di antara keduanya dari keagungan kekuasaan dan kesucian nurnya. Jikalau tidaklah diberikan ketetapan oleh Allah yang maha mulia dan maha besar kepada Musa, niscaya tidaklah ia sanggup mendengar kalamnya, sebagaimana tidak sanggup gunung pada permulaan kenyataan tajallinya, di mana dia menjadi bergoncang. Dan tidak mungkin memahami keagungan kalam Allah, kecuali dengan contoh-contoh dalam batas pemahaman makhluk. Karena inilah maka disebutkan oleh sebahagian arifin tentang kalam itu, dengan mengatakan bahwa tiap-tiap huruf dari kalam Allah yang maha mulia dan maha besar pada Lauh Mahfudz adalah lebih besar dari Bukit Qaf. Dan sesungguhnya para malaikat jikalau berkumpul pada suatu huruf untuk mengangkatkannya, niscaya mereka tiada sanggup, sehingga datanglah Israfil yaitu malaikat yang mengawal Lauh Mahfudz lalu mengangkatnya. Maka dapatlah diangkatkannya dengan izin dan rahmat Allah yang maha mulia dan maha besar. Tidak dengan kekuatan dan kesanggupannya, tetapi Allah yang maha mulia dan maha besar yang menganugerahkannya kemampuan yang demikian kepadanya dan menggunakannya. Sebahagian ulama hikmah hukama telah menyusun kata-kata dengan baik, secara halus, untuk menyampaikan pengertian kalam serta keagungan derajatnya, kepada pemahaman dan keyakinan manusia, serta rendahnya tingkat manusia itu. Diberi untuk itu suatu contoh, yang tidak dipendekkan padanya, yaitu, bahwa diajak sebahagian raja-raja oleh seorang ahli hikmah kepada agama nabi-nabi Lalu raja itu menanyakannya tentang beberapa perkara. Maka ahli hikmah tadi menjawab dengan cara yang dapat dipahami oleh raja itu. Maka berkatalah raja, adakah engkau lihat akan apa yang dibawa para nabi itu, apabila engkau mendakwakan bahwa itu bukan perkataan manusia, dan itu kalam Allah yang maha mulia dan maha besar, maka bagaimanakah sanggup manusia memikulnya? Menjawab ahli hikmah, kita melihat manusia, tatkala bermaksud memberi pengertian kepada sebahagian hewan dan burung, akan apa yang mereka maksudkan, tentang maju dan mundurnya, menghadap dan membelakangnya. Dan mereka melihat hewan-hewan itu singkat pengertiannya, daripada memahami perkataan mereka yang dari nur akal pikiran mereka, yang disertakan dengan kebagusan, penghiasan dan keelokan susunannya.
Lalu mereka turun kepada derajat pengertian hewan dan mereka menyampaikan maksudnya kepada batin hewan-hewan itu dengan suara yang diadakannya, yang layak dengan mereka, seperti mengetikkan jari, bersiul dan berbagai suara yang mendekati dengan suara hewan-hewan itu, supaya sanggup memikulnya. Dan begitu pula, manusia itu lemah daripada membaca kalam Allah yang maha mulia dan maha besar dengan hakikat, makna dan kesempurnaan sifatnya. Maka jadilah dengan apa yang dipergunakan di antara sesama mereka, dari suara-suara yang didengar mereka akan ilmu hikmah dengan suara-suara itu, seperti suara ketikan jari dan bersiul yang didengar oleh hewan-hewan itu dari manusia. Dan tidak dilarang oleh yang demikian akan pengertian-pengertian yang tersembunyi pada sifat-sifat itu, dari kemuliaan kalam, yakni suara-suara, adalah karena mulianya sifat-sifat itu. Dan agungnya kalam karena pengagungan sifat-sifat itu. Sehingga suara itu adalah tubuh dan tempat bagi hikmah dan hikmah itu adalah nyawa dan roh bagi suara. Maka sebagaimana tubuh manusia itu dimuliakan dan dihormati karena tempat roh, maka seperti itu pula suara-suara kalam berkata-kata dimuliakan karena hikmah yang ada padanya. Kalam berkata-kata itu di atas kedudukan yang tinggi derajat, kekuasaan yang perkasa, dan hukum yang tembus pada yang hak dan yang salah. Dialah katli yang adil, saksi yang disenangi, menyuruh dan melarang. Tak mampulah yang salah tegak berdiri di hadapan kalam hikmah, sebagaimana tidak mampu bayang-bayang tegak berdiri di hadapan cahaya matahari. Dan tidak mampu manusia menjalankan penyelidikan yang mendalam tentang hikmah, sebagaimana mereka tidak mampu menjalankan penyelidikan dengan mata mereka akan cahaya matahari. Tetapi mereka memperoleh dari cahaya diri matahari itu, akan apa yang dapat hidup mata mereka dan dapat membuktikan dengan itu akan segala keperluan mereka saja. Maka kalam itu adalah sebagai raja yang terdinding, yang wajahnya tidak kelihatan, tetapi perintahnya tembus keluar. Dan seperti matahari yang mulia, yang menampakkan diri, yang tersembunyi unsurnya. Dan seperti bintang-bintang yang cemerlang, yang kadang-kadang memperoleh petunjuk dengan dia, orang yang tiada mengetahui tentang perjalanan bintang-bintang itu. Maka kalam itu adalah anak kunci gudang-gudang yang bernilai tinggi, dan minuman kehidupan. Siapa yang minum daripadanya, niscaya tidak akan mati. Dan obat segala penyakit dan siapa yang minum daripadanya, niscaya tidak akan sakit. Maka ini yang disebutkan oleh ahli hikmah itu, adalah sekelumit dari pemahaman arti kalam. Dan tambahan dari itu, tidaklah layak dengan ilmu muamalah, ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Maka seyogyalah disingkatkan sehingga itu saja. Kedua, pengagungan yang berkata-kata, mutakalim, yang berkata. Maka seorang pembaca ketika memulai tilawah Al-Quran, seyogyalah menghadirkan dalam hatinya, akan keagungan mutakalim, yang berkata dan mengetahui, bahwa apa yang dibacakannya itu, tidaklah dari perkataan manusia. Dan bahwa dalam bertilawah kalam membaca ayat-ayat Allah yang maha mulia dan maha besar itu, adalah sangat besar bahayanya. Allah Ta'ala berfirman, tiada yang menyentuhnya selain dari orang-orang yang disucikan. S56 Al-Waqiah ayat 79. Maka sebagaimana yang zahir dari kulit mushaf dan kertasnya, dijaga dari yang zahir kulit penyentuhnya, kecuali apabila ia telah bersuci. Maka batin pengertiannya juga, disebabkan hukum kemuliaan dan keagungannya, terhijab dari batin hati. Kecuali apabila ia telah bersuci dari segala kotoran dan bersinar dengan cahaya pengagungan dan penghormatan.
Dan sebagaimana tidak pantas disentuh kulit mushaf oleh semua tangan, maka tidak pula pantas untuk bertilawah hurufnya oleh semua lidah dan untuk memperoleh pengertiannya oleh semua hati. Dan bagi seumpama pengagungan ini, adalah Akramah bin Abi Jal, apabila membuka mushaf, lalu pingsan, dan berkata, "Dia itu kalam Tuhanku. Dia itu kalam Tuhanku." Maka pengagungan kalam adalah pengagungan mutakalim yang berkata. Dan tidak akan timbul pengagungan mutakalim yang berkata selama tidak bertafakur tentang sifat-sifat, keagungan dan afal perbuatan-perbuatannya. Apabila telah hadir di sanubarinya, arasy, kursi, langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dari jin, manusia, hewan dan kayu dan mengetahui bahwa yang menjadikan semuanya itu, yang berkuasa dan yang memberikan rezeki kepadanya, adalah Esa. Dan semuanya di dalam genggaman kudrah kuasanya, yang berkisar di antara kurnia dan rahmatnya, di antara cobaan dan kekuasaannya. Jika dianugerahinya nikmat, maka adalah dengan kurnianya dan jika disiksakannya, maka adalah dengan keadilannya. Dan sesungguhnya, Dialah yang berfirman, mereka itu ke sorga dan mereka itu ke neraka dan aku tidak peduli. Inilah pengagungan yang penghabisan dan tertinggi. Maka dengan bertafakur pada contoh-contoh tersebut, akan timbullah pengagungan mutakalim, yang berkata kemudian pengagungan kalam kata-kata Allah. Ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Ada yang mengatakan, pada penafsiran firman Allah Ta'ala, "Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh dan rajin." Mengambilnya dengan sungguh-sungguh, ialah menghadapkan diri kepada kitab itu semata-mata ketika membacanya, menjuruskan kemauan hati kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Ditanyakan kepada sebahagian mereka, apabila engkau membaca Al-Quran, adakah engkau itu berbicara dengan dirimu akan sesuatu? Menjawab yang ditanyakan itu, adakah sesuatu yang lain, yang lebih aku cintai dari Al-Quran, sehingga aku berbicara dengan dia akan diriku? Adalah sebahagian salaf, apabila membaca suatu ayat dari Al-Quran, di mana hatinya tak ada padanya, niscaya diulanginya kali kedua. Sifat itu terjadi dari pengagungan yang telah ada sebelumnya. Karena orang yang mengagungkan kalam kata-kata yang dibacanya itu, merasa gembira dan bersuka hati dengan bacaannya dan tidak berlengah hati daripadanya. Maka di dalam Al-Quran, terdapatlah yang menyukakan hati, kalau yang membaca itu ahli. Lalu bagaimanakah mencari kesenangan dengan pikiran kepada yang lain, sedang dia di dalam kesenangan dan kesukaan hati dengan pembacaannya? Orang yang sedang bersukaria pada hal-hal yang menyenangkan, niscaya tidak akan berpikir kepada yang lain. Sesungguhnya, ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat tanah-tanah lapang, kebun-kebun, istana-istana, mahligai, kain sutera, taman dan tempat singgahan orang-orang musafir. Maka segala mim adalah tanah lapang bagi Al-Quran. Segala ra adalah kebun-kebun Al-Quran. Segala ha adalah istana-istana Al-Quran. Segala ayat yang mengandung tasbih adalah mahligai-mahligai Al-Quran. Segala hamimnya adalah kain sutera bagi Al-Quran. Surat-suratnya yang panjang adalah taman-tamannya. Dan tempat-tempat singgahannya adalah yang lain dari itu. Maka apabila pembaca memasuki lapangan-lapangan tadi, memetik buah-buahan di kebun, memasuki istana-istana, mempersaksikan mahligai-mahligai, memakai kain-kain sutra, bersenang-senang di taman dan mendiami kamar-kamar tempat singgahan, niscaya habislah ke situ segenap jiwa raganya dan tak ada waktu lagi untuk yang lain.
sehingga tidak rengganglah hatinya dan tidak terpisahlah pikirannya dari Al-Quran yang dibacanya. Keempat, pemahaman, yaitu di balik kehadiran hati tadi. Karena kadang-kadang ia tidak berpikir kepada selain dari Al-Quran, tetapi memadakan kepada mendengar Al-Quran saja, sedang ia tidak memahami pengertiannya. Yang dimaksudkan dari pembacaan itu, ialah pemahaman tadabur. Dan karena itulah, disunatkan tartil, karena tartil, bacaan secara zahir, adalah untuk memungkinkan pemahaman dengan batin. Berkata Alira, tidak ada kebajikan pada ibadah, yang tak paham padanya dan tak ada kebajikan pada bacaan, yang tak ada pemahaman padanya. Apabila tidak mungkin berpaham, kecuali dengan mengulang-ulangi, maka hendaklah diulang-ulangi, kecuali kalau ia di belakang imam. Kalau ia terus berpaham ayat, sedang imam telah berpindah pada ayat lain, maka adalah ia telah bersalah. Seumpama orang yang menghabiskan waktunya dengan keheranan pada suatu perkataan dari orang yang bercakap-cakap dengan dia, daripada memahami percakapannya yang lain. Begitu pula kalau berada dalam tasbih ruku, di mana ia bertafakur tentang ayat yang dibacakan imamnya. Maka ini adalah was-was bisikan setan. Diriwayatkan dari Amir bin Abduqais, bahwa ia berkata, was-was itu mengganggu saya di dalam salat. Lalu ditanyakan, mengenai hal duniawi. Amir menjawab, sesungguhnya berulang kali kelupaan pada saya, adalah lebih saya sukai daripada itu. Tetapi hatiku selalu sibuk dengan tegakku di hadapan Tuhanku, Azza wa Jalla. Dan bagaimanakah aku berpaling dari itu? Maka dihitungnya yang demikian itu, was-was. Dan betullah demikian, karena menyibukkannya, daripada memahami apa yang sedang dikerjakannya. Dan setan itu tidak sanggup mendayakan seperti Amir, kecuali menyibukkannya dengan kepentingan keagamaan. Tetapi, setan itu, mencegahnya daripada perbuatan yang lebih utama. Tatkala hal itu disebutkan kepada Al-Hasan, lalu beliau berkata, kalau adalah kamu benar daripadanya, maka tidaklah diperbuatkan oleh Allah yang demikian itu pada kami. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu mengulang-ulanginya 20 kali. Sesungguhnya diulangi-ulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena bertadabur, berpaham pada segala pengertiannya. Dari Abi Dzar, yang mengatakan, Rasulullah melakukan salat pada suatu malam dengan kami, lalu membaca ayat yang diulang-ulanginya, yaitu, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. S5 Al-Ma'idah ayat 118. Dan Tamim Ad-Darani mengerjakan salat pada suatu malam dengan membaca ayat, apakah orang-orang yang membuat kesalahan itu mengira. S45 Al-Ja'atsiyah ayat 21. Said bin Jubair mengerjakan salat pada suatu malam, yang mengulang-ulangi ayat, berselisihlah kamu pada hari ini hai orang-orang yang berdosa. S36 Yasin ayat 59. Berkata sebahagian mereka, sesungguhnya aku memulai sebuah surat, maka dihentikan aku oleh sebahagian apa yang aku persaksikan padanya, daripada selesai, sehingga terbitlah fajar. Adalah sebahagian mereka berkata, suatu ayat yang tidak aku pahami dan tak ada hatiku padanya, maka tiada aku hitungkan pahala baginya. Diceritakan dari Abi Sulaiman Ad-Darani, yang mengatakan, sesungguhnya aku membaca suatu ayat, maka aku bangun padanya 4 malam atau 5 malam. Dan kalau tidaklah aku putuskan pemikiran padanya,
niscaya tidaklah aku lewatkan kepada yang lain. Dari sebahagian salaf, didapati bahwa ia tetap pada surat Hud, 6 bulan diulang-ulanginya dan tidak selesai daripada memahami padanya. Berkata sebahagian arifin, bagiku pada tiap-tiap Jumat sekali khatam, pada tiap-tiap bulan sekali khatam, dan pada tiap-tiap tahun sekali khatam. Dan bagiku sekali khatam semenjak 30 tahun, yang tidak selesai aku sesudah itu daripadanya. Yang demikian itu adalah menurut derajat pemahaman dan pemeriksaannya. Dan sebahagian arifin yang tadi mengatakan pula, aku tempatkan diriku sebagai orang-orang mengambil upah.